Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi. Dan hari ini Senin 22 Januari 2024, Bang Kumis ada di kawasan perumahan atau pengembangan perumahan di Kecamatan Jiput yang kemarin beritanya viral terjadinya longsor. Dan seperti tayangan sebelumnya bahwa Bang Kumis akan terus mencoba mencari tahu penyebab dari longsor ini. Dan di akhir dari tayangan kemarin bahwa kesimpulannya hari ini warga dan pihak pengembang akan bermusyawarah untuk penyelesaian masalah ganti rugi. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia dari Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Seperti yang Anda saksikan hari ini Bang Kumis tidak sendiri, tetapi sejumlah jurnalis pun ikut untuk melihat dari jarak dekat kondisi lokasi di mana terjadinya longsor. Dan sinilah awal mula dari sebuah longsor terjadi. Nah, yang bikin pertanyaan Bang Kumis, di samping di sini terlihat dari jarak jauh di sana, entah di bukit yang mana itu sudah terjadi longsor juga kelihatannya. Entah di sana ada bangunan apa, tapi yang jelas dari kejauhan bukit itu sudah longsor. Dan ini seperti ini. Sementara di bawah bukit ini terdapat pemukiman warga yang kemarin terdampak. Dan dari kejauhan terlihat di sana ada sumber mata air yang memang Bang Kumis kemarin juga Bang Kumis singgung bahwa di sini ada sumber air bersih untuk kebutuhan warga sekitar. Dengan adanya longsor ini akhirnya air bersih sendiri sulit didapat. Nah, Bang Kumis menelusuri ini selang air dari mana sumbernya, dan nampaknya dari sini. Nah, pemirsa, Bang Kumis akan mencoba untuk mencari tahu sama bapak ini yang lagi beresin selang air. Pak, mohon izin Pak ya. Ya, Pak. Pak, selamat siang Pak. Nama siapa ya, Pak? Ahmad, Pak. Dari kampung? Paniis, Lebak. Nah Pak, ini Bapak lagi ngapain Pak? Benerin air ini Pak buat ke rumah Pak. Nah Pak, ini kan banyak selang nih. Ini sumbernya dari mana sih Pak? Dari sumber mata air yang ketutup Pak. Yang di atas? Iya. Oh, ternyata di sana ada sumber mata air yang dibawa ke setiap rumah gitu. Itu kena ketutupan Pak. Nah terus sekarang airnya bagaimana, ada nggak? Ya nggak ada Pak. Ini terpaksa kita akalin aja semua. Nah terus kebutuhan air, karena ini kan air bersih kan nggak ada nih. Saya lihat keruh semua, itu dari mana Pak? Ya dari pemerintah sih seharusnya Pak. Ini kan ada bantuan gitu. Oh itu ya, kayak kemarin itu ya? Iya, yang buat minum. Kalau ini kan buat mandi karena airnya kotor gitu Pak. Pak, harapan Bapak gimana harapannya? Ya harapan kita kan secepatnya lah diperbaiki gitu Pak. Karena air kan kebutuhan vital ya? Iya, kebutuhan setiap hari. Kalau nggak ada air kan kita susah juga. Pemirsa, setelah rapat musyawarah nampaknya berjalan alot, tapi akhirnya mendapatkan satu kesimpulan, dan ini adalah pernyataan dari pihak owner PT Nabila yang merupakan pengembang dari perumahan yang ada di Jiput. Bapak yang terhormat dan Ibu yang terhormat dan para korban, saya mohon maaf karena memang ini kesalahan dan memang ini kejadian tidak terduga. Ya, insya Allah saya bertanggung jawab untuk semuanya. Insya Allah secepatnya saya itu bidang. Insya Allah. Ya, saya
ya pasti nunggu cuaca dulu kan, nunggu ininya nggak bergerak lagi pastinya. Masa kita langsung kerja tapi dengan situasi yang nggak bisa dipaksakan. Ya, harus ada minimal berapa hari gitu. Nggak tahu lah, kan alam. Iya. Pastinya mah ya bisa dicek, bisa itu aja, nggak apa-apa. Kapan waktunya bisa tentukan sama kita sendiri. Ya. Jadi kondisi alam ini kan sedang hujan, ya, tidak bisa dipastikan. Jadi pokoknya ketika kemarau tidak ada aktivitas dipertanyakan. Untuk perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Seraya mengharap ridho Allah, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, setelah acara usai, nampaknya pendatangan berita acara sedang dilakukan oleh dari pihak pengembang PT Nabila korban dan dari para pihak. Jurnas. Surna. Bapak anak. Oh iya, di sebelah sini. Ibu Surna pada dia. Terus sama Bapak Enceng. Bapak Enceng, enggak. Bapak Sakta. Bapak Arman. Kita mobil lagi di juga. Bapak Kusnadi. Bayi ya. Masih ada bisa nggak? Ya sama-sama ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, perkenalkan nama siapa Pak? Nama saya Haji Mahmud Sulhan Dari Pekalongan. dari PT Nabila Pak. Saya suami founder PT Nabila. Nah Pak, dengan adanya peristiwa yang kemarin musibah Pak ya, dan hari ini kan ada musyawarah dengan warga, terutama para korban dan para pihak. Kesimpulannya bagaimana Pak? Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Ciput yang telah memediasi antara kami dengan pihak terdampak dari adanya musibah tanah longsor di areal perumahan PT Nabila, sehingga ada kesepakatan masalah penggantian kerugian dari pihak yang terkena dampak tersebut. Dan syukur alhamdulillah dari pertemuan ini telah dicapai kata mufakat sesuai yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan, sehingga dari pertemuan ini insya Allah selesai permasalahan yang ada. Mungkin satu pertanyaan Pak ya, karena tadi ada yang mengatakan diri kelompok warga bahwa bencana ini bukan hanya sebatas bencana alam Pak, tapi ada faktor kelalaian juga. Maka dampak yang dirasakan bukan hanya 5 korban yang rumahnya terdampak, tetapi lingkungan juga itu kan akhirnya perlu perhatian juga oleh pihak pengembang. Itu bagaimana Pak? Kalau masalah kelalaian sebetulnya dari pihak pengembang sudah berupaya, tapi untuk perhitungan antara derasnya air yang datang dengan kontur tanah yang ada kan kami tidak bisa memperhitungkan, karena itu namanya apa ya, semacam bencana alam gitu. Siapa yang bisa memperkirakan bencana alam? Tapi salah satu contoh Pak, kemarin kami juga mewawancari satu warga bahwa warga sudah minta agar sebelum pelaksanaan penggalian tersebut ada pengedaman dulu Pak, tapi nggak dilaksanakan oleh pihak pengembang. Apakah itu bukan termasuk kelalaian Pak? Sebetulnya kalau dari kami sih sedang arah ke sana, tapi berkaitan dengan kemampuan kemampuan keuangan gitu Pak.
dari sana. Nah berarti, tapi yang jelas itu apakah diakui bahwa itu kelalaian atau bukan sih Pak menurut pihak Bapak? Kalau dibilang kelalaian nggak sepenuhnya Pak. Ya, saya sendiri karena cuaca yang jelas. Karena dari awal-awalnya kan tidak ada masalah. Ya, udah janjian mau ngedam Pak, cuman karena hujan. Ya. Ini udah suruh ngedam, cuman karena hujan. Kedahuluan istilahnya. Oke, silakan barangkali ada tambahan Ibu. Ini Ibu perkenalkan nama Ibu siapa? Komaria. Dari pengembang? Ketua pemuda. Menurut Ibu bagaimana Ibu? Ya, itu yang tadi dibicarakan tadi, rencana itu sama Bu Haji ya mau ngedam karena tadi itu cuaca Pak, jadi tidak mengizinkan cuaca. Lagi ngitung ini apa namanya? Tapi ini Ibu ya mohon izin, itu kan peristiwa kan sebenarnya sudah terjadi seminggu sebelumnya. Ada 2 rumah yang terdampak dan iya isinya kan seminggu. Iya. Nah seminggu kemudian terjadi lagi. Apakah ini bukan bentuk kelalaian Bu? Kan, tidak semuanya kelalaian ya. Gitu kan. Oke, selamat siang Pak Samad. Siang Pak Kumis, Bang Kumis. Pak Samad, saya lihat tadi ada satu acara itu Pak. Acara kali ini adalah musyawarah tindak lanjut dari kejadian longsor, hadir di aula Kecamatan Jiput, unsur Muspika, kemudian unsur OPD teknis yang mengurusi perumahan, termasuk di dalamnya dari bidang pengembang atau dari pihak pengembang hadir dengan masyarakat yang kena korban longsor tanah. Nah untuk agendanya sendiri Pak, musyawarah itu apa Pak yang dibahas? Jadi kemarin itu perlu kita ketahui terjadi longsor yang sumbernya ini bukan hanya sekedar alam, tetapi memang hasil urugan dari pengembang perumahan. Akhirnya kita fasilitasi untuk musyawarah, konteksnya ganti rugi. Hasil keputusannya tidak ada istilah ganti rugi secara nominal uang, tetapi proses pemulihan kondisi rumah yang kena longsoran, kemudian pemulihan balong-balong yang kena urugan, yang ganti rugi secara nominal itu pada ranah pepohonan yang terkena dari longsoran itu. Nah Pak, seperti kita bisa lihat bersama Pak di sana, akan masih tinggi itu Pak. Iya. Secara analisa Bapak, apakah itu akan berdampak lagi nanti untuk longsor Pak? Nah termasuk menjadi agenda pembicaraan dan kesepakatan kita bahwa antisipasi ke depan, kebetulan tadi ada OPD teknis dari PUPR, kemudian BPBD dan Perkim juga, rekomendasinya sangat ketat bahwa pengembang segera melakukan rekomendasi-rekomendasi yang memang dulu sebetulnya sudah muncul pada rekomendasi teknis, diantaranya adalah drainase, kemudian TPT. Ini merupakan titik tekan kita supaya ke depan tidak terjadi lagi, Pak. Nah Pak, saya dengar tadi dalam musyawarah ada satu perwakilan warga bahwa pertanyaan sama seperti Bang Kumis diberitakan bahwa bencana itu bukan hanya seperti karena alam, tetapi ada faktor kelalaian human error juga Pak. Itu menurut Bapak bagaimana peristiwa ini Pak? Nampaknya sama Pak penilaian ya, karena memang kasat mata di sana tumpukan itu atas treatment pada saat proses pembangunan perumahan. Berarti itu bisa dikatakan lalai Pak ya? Ada unsur yang tidak terpenuhi oleh pihak pengembang atas rekomendasi-rekomendasi dari OPD teknis. Sekali lagi pesan untuk warga lingkungan nih Pak. Ya, untuk warga lingkungan sejak sekarang muncullah keberanian untuk mengevaluasi, merespon atas kondisi-kondisi alam. Memang sebetulnya muncul katanya di mereka, tapi tidak pernah terlaporkan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Maka sejak sekarang berlakulah mengevaluasi terhadap lingkungan, terutama di sekitar wilayah itu. Oke, makasih Pak Samad. Siap. Selamat siang. Selamat siang. Kang, perkenalkan nama? Nama saya Ridwan Soledin. Saya selaku warga masyarakat Kampung Manis Lebak. Nah, kapasitas tadi di acara musyawarah? Jadi kapasitas saya itu perwakilan dari masyarakat yang mengeluh gitu kan, akibat dampak dari galian tanah itu. Nah, keluhan apa aja? Jadi yang pertama yang jelas keluhan itu kan keluar secara fisik seperti rumah dan fasilitas umum lainnya gitu kan. Dan yang kedua yang non fisiknya itu kan seperti mental seperti itu, dan dampak lingkungan gitu kan di situ jelas di situ karena faktor kelalaian dari pihak penyelenggara. Jadi bukan hanya bentuk fisik yang mereka itu untuk sudah kewajiban kepada masyarakat kalau untuk bentuk fisik, tapi ada pelanggaran kelalaian, jadi prosedur ada yang tidak dijalani gitu. Apakah menurut analisa Abang sebagai warga ada indikasi melanggar hukum?
sudah jelas. Kalau untuk indikasi itu sudah jelas ada, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu ada beberapa pasal yang sudah jelas di situ kan ketentuannya. Setiap penyelenggara ketika sudah terjadi kecelakaan, di situ ada faktor kelalaian, dan di situ sudah ada pasal-pasal yang tertulis. Nah, dengan adanya musyawarah hari ini, Akang merasa puas? Ya, sebetulnya dikatakan sudah puas sih belum gitu. Cuma ketika yang terpenting masyarakat sudah terpenuhi keinginannya sementara. Tapi untuk tindak lanjutnya mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut lagi kepada pihak penyelenggara. Oke, yang kelima, warga kan sudah jelas ada pertanggungjawaban, tapi bentuk lingkungan yang sifatnya luas dan umum, menurut Akang gimana penjelasannya? Nah, tadi juga di akhir saya sampaikan itu bentuk pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara untuk menyeluruh kepada masyarakat Kampung Panis Lebak seperti apa. Namun itu masih belum ada tanggapan secara real dari penyelenggara seperti itu. Nah, terus apakah nanti ada upaya lain, Bang? Seperti bikin laporan atau gimana? Saya usahakan ada tindak lanjut dari kejadian seperti ini. Jadi itu bukan hanya pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat, akan tetapi pertanggungjawaban secara umum, secara global. Apakah bisa nanti ke kepolisian atau gimana? Gimana? Apakah mana bentuk laporan nanti? Sebetulnya saya siapkan laporan pengaduan seperti itu. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang juga, Pak. Tolong nama dan nama saya Topan Bara-Bara gitu ya, kan, selaku pribumi yang di Jiput lah gitu ya, kan di Kecamatan Jiput gitu. Mungkin karena memang ada insiden suatu bencana yang sekarang lagi jadi buah bibir masyarakat, wabil khususnya Kecamatan Jiput gitu ya. Itu bukan hanya untuk kemauan masyarakat, karena itu memang sifatnya hanya bencana dari musim kemarau ke musim hujan gitu ya kan. Tanah pun tersebut juga labil karena memang di situ ada ada pengembang perumahan yang sifatnya untuk menggali tanah gitu ya kan. Tapi saya sangat mengapresiasi pun juga kepada pihak pengembang karena memang selama ini pun juga dia sangat bertanggung jawab kepada korban bencana yang terkena longsor tersebut gitu. Ya, saya harapkan mudah-mudahan ada win-win solution yang terbaik yang sudah kita obrolkan atau rapatkan tadi, kita musyawarahkan gitu untuk mengganti kerugian tersebut. Mungkin pertanyaan terakhir, karena tadi muncul dalam sebuah musyawarah ada perwakilan warga yang menyatakan bahwa ini bukan hanya sebatas bencana, Pak, tetapi munculnya bencana ini karena kelalaian. Menurut Bapak? Ya, kalau berbicara kelalaian saya tidak begitu tahu persis karena memang pihak pengembang properti ini gitu ya kan sudah mengkaji di jauh-jauh hari gitu ya kan gitu. Mungkin seperti itu aja gitu ya. Oke, Pak. Sekali lagi, nama siapa, Pak? Nama saya Topan Bara-Bara Esa. Sebagai aktivis. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.